Di sini kami ingin mengadvokasikan dari keresahan pekerja atau karyawan perusahaan. Untuk topik yang pertama yang akan dibahas yang terkait upah yang diberikan ketika karyawan lembur dan dalam PKP belum tercantum ketentuan yang mengatur hal tersebut. Yang kedua terkait kenaikan gaji bagi karyawan, apakah dalam kurun waktu kami bekerja akan ada kenaikan gaji bagi karyawan? Dari kami yang mempertanyakan terkait hal tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Tere selaku Ketua dari Serikat Kerja PTP Ombudsman. Pertama-tama saya ingin sedikit mengapresiasi teman-teman semua yang sudah ingin memberikan aspirasi yang mungkin kalian bawa atas permasalahan yang akan kita hadapi sekarang. Dan saya juga izin untuk ingin menanggapi beberapa topik yang kalian bawa. Salah satu yang pertama adalah soal untuk terkait permasalahan tadi pengangguran. Oke, kita ambil dari landasan hukum gitu ya. Landasan hukum pertama yang saya bawa adalah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang sering kita sebut dengan namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ sudah dijelaskan secara detail bahwa upah dari gaji lembur per jamnya itu hitungannya adalah 1/123 dari upah per bulan. Otomatis jika upah dari Ibu Tere adalah upah UMK dari Kota Malang dengan jumlah 3.300, upah lembur dari per jamnya yaitu 11.000. Lalu untuk topik selanjutnya pembahasan tentang kenaikan gaji ya Ibu Tere. Mohon maaf sebelumnya karena dalam waktu dekat ini mungkin dari perusahaan masih belum memberikan kenaikan gaji secara signifikan. Kenapa? Karena ini menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk bisa menstabilkan keuangan yang akan dibawa. Dan juga mungkin pada saat nanti kalau semisal nantinya ada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur maupun Perda yang dimana itu dijelaskan atau pernah menjadi contoh salah satunya pada tahun 2023 bulan November tanggal 30 itu sempat ada kenaikan signifikan dari keuangan dan kenaikan gaji bagi pekerja sebanyak 36%. Seperti itu. Oke, baik Pak. Izin menyangga saya dari perwakilan Serikat Pekerja juga. Mungkin tadi terkait pernyataan Bapak terkait kenaikan gaji juga menunggu peraturan Perda dari Gubernur seperti itu. Jadi kenaikan gaji ini pun masih belum tentu belum tentu juga. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini kenaikan gaji. Ketika nanti adanya kenaikan gaji yang diatur oleh Perda ataupun dari kenaikan gaji dari perusahaan sendiri, apakah memuat tunjangan kesehatan bagi para pekerja? Karena di dalam PKB pun tidak diatur persyaratan maupun perjanjian terkait tunjangan karyawan. Karena di sini pun kami memerlukan tunjangan kesehatan karena pasti di setiap tempat kerja pasti ada risikonya, entah dari pekerjaan yang kasar maupun tetap yang ada di kantor. Seperti itu Pak. Saya izin untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Dari perusahaan kami memberikan upah UMK, namun hal tersebut belum mencakup dari tunjangan kesehatan. Tapi dari perusahaan kami memberikan opsi adanya pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawan yang bekerja di PT Goyang Dumeng ini. Berarti untuk BPJS Ketenagakerjaan ini tidak akan memotong dari gaji yang sudah ditetapkan kepada kami? Benar saja, tidak akan memotong dari upah yang telah kami berikan. Itu di luar dari upah yang kami berikan. Oke, baik. Mungkin selanjutnya tetap akan ada advokasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Farsya, silakan. Yang dari aspirasi teman-teman pekerja, kami mungkin dan saya sendiri dari Serikat Pekerja itu mau menyampaikan terkait tapera. Nah, dengan adanya tapera yang 0,25% ini sangat memberatkan para pekerja dan banyak dari mereka juga mengeluhkan terkait hal ini. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab karena dari perusahaan ini hanya ingin memfasilitasi para karyawan tapera ini. Jika memang ditemukan seperti keberatan dari para karyawan, mungkin kita akan bisa diskusikan dan kita bisa gali kembali dan kita mungkin bisa mengulik kembali seperti apa tapera yang diinginkan oleh teman-teman dan cukup seperti itu. Dan juga saya akan sedikit menanggapi dari perkataan dari Pak Farsya tadi. Terima kasih atas aspirasinya dan nantinya kita akan bawa suatu pertimbangan baik untuk dari perusahaan maupun dari sekretariat. Mungkin ini akan kita jadikan suatu peraturan kerja bersama nanti yang kita sepakati bersama. Mungkin tidak akan
Mungkin tambahan dari saya sedikit lagi terkait cuti hari besar. Mungkin ini ya, cuti hari raya terdekat yakni Idul Adha. Dan kami mendapatkan kabar jika nanti cuti Idul Adha ini akan diperpendek dari kebijakan internal perusahaan. Dan apakah benar? Dan kami di sini perlu validasi maupun klarifikasi dari perusahaan ini karena cuti Idul Adha ini sudah ditetapkan pada undang-undang gitu. Cuti hari besar itu ada untuk karyawan. Mungkin bagi pihak perusahaan bisa menanggapi. Baik, dari perusahaan kami untuk cuti hari raya ataupun cuti hari besar terkait Idul Adha, yang akan ada pada bulan ini, kami akan mendasarkan pada kalender yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bukan dari perusahaan yang menentukan, namun kita juga akan melihat dari pemerintah yang akan memberikan cuti Idul Adha tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya rasa di sini keluhan-keluhan yang ada pada karyawan pada PT Goyan Lumang mungkin bisa kami anggap clear. Di sini penjelasan dari Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan mungkin akan kami kembalikan lagi, advokasikan ke bawah kepada para karyawan, dan negosiasi di sini cukup memuaskan bagi kami sendiri terkait beberapa isu yang kami bawa. Dan saya di sini mewakili dari Serikat Pekerja. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Gusti. Saya terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.